Aning, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Eno. Sehat ya? Alhamdulillah. Waduh, udah lama bener nggak ketemu. Kali mungkin Iya, berapa? 30 tahun kali ya nggak ketemu ya? lulus SD. Lulus Enggak, lebih SD. lebih lebih. Lebih ya. Nah, saya kenalkan dulu nih. Kita biasa menyapa pemirsa karena rumah kita Sobat Seno. Oh, iya. Ini istimewa sekali Sobat Seno, kita kedatangan tamu Aning Katamsi. Oh, kalau dari nama aja harusnya Sobat Seno cukup familiar ya. Aning nih salah Masya Allah. satu dari putri Pranamirum Katamsi. Wah, ibu juara kita di zaman dulu untuk soprano dan seriosa Seriosa. terkemuka ya, Iya. seriosa. Lalu ayah Amorosa Katamsi kan dulu Bapak pernah jadi itu ya, pemeran film Soeharto untuk film G30 SPKI ya. Iya, betul. Aning. Wah, jadi jejak ibu ikut nular nih di bidang musik dan soprano atau Iya. seriosa. Dominan ya, dominan ibu. Jadi Sobat Seno ini Bu Aning atau Aning katanya, mau akrabnya dipanggil Aning aja ya, Aning ya. Aning ini super Boleh. sibuk nih karena selain sebagai konduktor di PSM Paragita, Paduan Suara Mahasiswa UI Paragita, betul ya Aning ya? Iya, betul. Juga masih menjadi guru piano dan sekarang Ya, karena guru pandemi vokal juga. guru vokal juga, karena Hmm. pandemi lesnya tetap jalan tapi online gitu ya. Iya, betul. Dan juga penyanyi seriosa, penyanyi sopran dengan beberapa prestasi. Juga sempat menulis buku dan jadi editor buku ya. Ya, editor. Jadi sebenarnya bukan menulis. Ya, kalau menulis mungkin bukan menulis benar, tapi saya kayak mengumpulkan lagu dan saya tulis karena belum ada pembukuan buku seriosa waktu itu gitu. Oke. Jadi Aning ini udah kejeburnya nggak nanggung-nanggung, pokoknya musik dan musik dan musik. Iya. Kira-kira gitu. Oke, Aning ini ya, untuk ngobrol-ngobrol awal, boleh dong cerita-cerita mengenai gimana sejarahnya kok Aning bisa jadi konduktor di PSM UI Paragita Para nih. kita ya. Ah, ah. Oh iya. Jadi sebelumnya kan memang saya udah minat di paduan suara juga ya dari Iya, SMA gitu. Saya bahkan waktu itu sok-sokan ngelatih sendiri paduan suara SMA gitu. sok-sokan low profile. Padahal, oke. Iya. Terus, Terus, nah sebetulnya saya waktu itu masuk UI nggak kepikiran untuk masuk Paragita karena waktu itu saya masih masih jadi siswa sekolah musik GPM gitu kan, dan waktu itu memang masih inilah butuh setiap hari tuh mesti latihan gitu. Jadi saya pikir kalau saya ke Paragita juga takut nggak bisa bagi waktu dan nggak fokus ya. apa, nanti malah jadi nggak fokus, betul. Terus, nah tapi kebetulan waktu tahun 90 itu sebetulnya saya hanya diminta jadi solis di sebuah konsernya Paragita pada saat itu, tahun Oh, 90 gitu. Nah kok ya sebetulnya bukan kebetulan ya. Jadi mungkin 2 minggu menjelang konser, tiba-tiba ya. konduktornya sakit dan harus bed rest gitu. Wah. Kayaknya apa sih DBD apa-apa, saya kurang tahu juga gitu waktu itu, lupa. Nah, terus ya udah kan kita harus menyelamatkan konsernya kan. Kebetulan waktu Ya, itu saya dengan Pak Max, inget mungkin ya Pak Max Rukmarata dulu yang suka kondak suka di konaknya. UI juga, UI. kalau kalau acara wisuda kita diskusi bagaimana nih supaya konser ini tetap berjalan gitu. Akhirnya ya udah kita bagi berdua apa namanya jadi konduktor pada saat itu. Ketika saya jadi solis, Pak Max Mhm. yang memimpin gitu. Ah, Ketika saya nggak jadi solis, saya memimpin gitu. Nah, ya pada saat itu ya bukan hal yang mudah ya karena sudah setengah jadi, aku udah hampir jadi, tiba-tiba saya masuk harus memimpin gitu kan, sebetulnya nggak mudah ya. Tapi ya. ya udah dengan niat baik aja gitu, saya demi tetap berjalannya konser. Ya udah setelah itu udah konser gitu, sebetulnya ya udah kan tugas saya selesai gitu. Di mana waktu Tiba-tiba itu konsernya untuk konsernya untuk di tim, di Oh, waktu Geraha itu Bakti, untuk di tim Geraha Bakti Budaya Geraha ya. Bakti Budaya, ya. Ismail Marzuki ya. Oke, Ya, oke, oke. Ya. betul gitu. Terus ya setelah itu ada kayaknya ada pergantian ketua Paragita juga. Nah, terus kebetulan ketua Paragita saat itu
Ya. alumni SMA 8. Oh, jadi satu. Nah, ini 8 ya, Spanda ya. Ya, SMA Bukit 8. Duri Nah, itu ya. SMA 8 yang Hmm. ya pokoknya waktu itu sempat saya latih juga gitu. Terus dia yang minta, "Mbak, terus aja ngelatih para Gita," gitu. Oh, jadi Jadi ya itulah keceburnya di situ mulai terlanjur tahun basah. mulai dari tahun 90 sampai Hmm. sekarang. Sempat ada break sih tahun 2000, saya kan berkeluarga dan anak masih kecil-kecil, saya bilang saya stop dulu gitu. Jadi dari tahun 90 sampai sekarang masih aktif nih. Iya, Wow, luar biasa ya. Nah, itu kan alma nggak mater demi alma alma mater mater. ya, demi alma mater. Jadi 90 ke 2021 itu kan berarti lama banget ya, 21 Iya, tahun. betul. Jadi Emang nggak ada uh, yang ini, yang nggak ada yang mengkudeta Aning gitu? enggak. Jadi tapi sekarang saya pakai tim pelatih. Jadi bukan cuma saya. Oh, Jadi iya. saya tuh cuma seperti koordinator pelatih, ya tapi tetap terjun Ya, apa dan ya pokoknya semua semua masih di bawah ini saya gitu. jadi tanggung jawabnya di Aning, tapi eksekusi di lapangannya ada timnya ya. Mm-mm. Oh, jadi hebat. Berarti Ya betul. konduktor dari konduktor loh ini, nggak main-main. Betul nggak tuh kayak gitu ya? Ya kebetulan yang tim pelatihnya juga alumni Paragita juga, jadi Oh, udah udah saling mengenal ngeblend ya, gitu, udah ya. kenal. Dan apa sebetulnya apa yang bisa Aning bawa sampai mana prestasinya PSM UI Paragita nih? Dengar-dengar sampai luar Iya, negeri juga ya? iya betul. Jadi ada Hmm, periode tahun 90-an itu ya. kita sempat ke Belanda, ke Arnhem dan ke Hmm, apa ke Jerman, Miltenberg. ya. Nah, kita yang berprestasi waktu itu yang kedua, yang di Jerman. Kebetulan waktu itu dapat juara satu untuk lagu tradisional dan juara berapa ya, tiga kayak kalau nggak salah untuk yang umum gitu. Nah, kemudian ada periode yang setelah saya balik lagi tahun 2007, kan saya break 2000 sampai 2007 ya. Hmm. Setelah 2007, tahun 2009 ke Austria. Wow, Itu keren. juga alhamdulillah Itu kotanya klasik ya, kotanya musik klasik ya, Wina ya, iya, Austria. Oke. eh, kota waktu ini festivalnya Spital di kota Spital Kita gitu. Nah, dan waktu itu juga ada prestasinya juga. Nah, setelah itu ada beberapa kali ikut juga ke luar negeri juga. Tapi selain itu, yang di dalam negeri juga ikut juga dan periode yang dulu, pokoknya ada festival ITB itu kita rajin ikut ikut, zaman rajin ikut. zaman Itu itu. rutin deh ya, ITB kalau nggak salah rutin ya. Ya, tapi yang Hmm. terakhir-terakhir ini memang tidak ikut karena saya jadi juri. Oh, nggak boleh dong ya. Kalau kalau jadi juri udah nggak boleh bawa tim lagi, nggak fair Iya, nanti kan. ya Oh, walaupun misalnya konduktornya bukan saya, tapi kan orang tahu para Gita tuh saya ya gitu. asuhannya Aning. Oh, jadi udah melalang buana juga. Kepuasannya seperti apa tuh Ning? Bisa membawa tim, membawa paduan suara sampai seantero dunia gini, sampai mancanegara. Ya, kepuasannya sebetulnya gini, kalau paduan suara mahasiswa kan apa namanya cepat sekali pergantian anggotanya ya, karena Iya, kan kita lulus, lulus, ah lulus kita baru udah lagi. ya betul, jadi sudah melatih sampai jadi, udah jadi lulus gitu kan. Iya, 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 betul, betul. Nah, Itu kan jadi tantangannya. sebetulnya ya tantangannya di situ, tantangannya kalau kita Hmm. mau mau bawa ke festival atau kompetisi kan itu mesti Hmm. solid ya. Jadi Betul. kita apa namanya bagaimana membina yang ada ini sampai bisa berkualitas gitu tentu. Hmm. Tapi alhamdulillah kita juga kadang-kadang masih dibantu sama alumni. Jadi alumni kadang-kadang masih mau Oh, masuk masih mau mau ikut sebagai ikutan. tim gitu. Jadi ya udah jadi lebih lebih bisa apa namanya ter inilah ter-upgrade yang baru-baru Yang gitu baru-baru. kan. Nah, Ya. sebetulnya kepuasannya sih itu, kepuasannya tuh lebih seperti apa namanya membina tim menjadi solid gitu, Iya. kemudian menjadi sebuah prestasi itu bonus kalau buat saya gitu. Tapi menjadikan mereka merasa apa namanya ada pride-nya gitu sebagai anggota tim kompetisi gitu kan itu sebuah ini juga ya sebuah pride Iya. juga gitu. Apalagi misalnya mewakili Universitas Indonesia dan mewakili Indonesia gitu. Jadi
Itu sih sebetulnya kepuasannya gitu. Iya, nggak gampang memanage sekian banyak orang. Satu tim aja bisa berapa tuh sekali tampil di konser ya, paduan suara. Biasanya Mungkin biasanya, kita ambil yang, apa namanya, mixed choir itu bisa sampai 38 gitu, dengan 38 konduktor orang ya. 38. Tapi, ada juga kompetisi yang misalnya ada mixed choir yang big choir, terus ada Ya. juga kompetisi yang, kecil-kecil kayak small choir-nya. Jadi kita satu kompetisi itu kita ikut berbagai macam kategori gitu. Nah Hmm, itu tantangan lagi tuh. Jadi anaknya kan satu iya, anak tuh bisa iya, belajar banyak banget. iya kan. Pusing lah mereka di antara apa namanya, tugas Eh, kuliah gitu-gitu. Tapi Iya. hebatnya anak-anak itu semangatnya luar biasa. Jadi walaupun dengan Hmm, tugas kuliah ya di UI ya lah numpuk. ya gitu ya, tugas Mm-mm. kuliah yang berat, ujian-ujian kadang-kadang malah ada yang mau mempersiapkan ujian sarjana gitu, tapi mereka tetap mau ikut gitu. Iya, dan ketika kita bermusik atau jadi vokalis itu kan harus pakai jiwa juga ya, harus ada soul-nya ya. Betul nggak Iya nih? betul. Iya, Selama soul-nya dapat, mungkin hal-hal di luar itu udah dilupakan sejenak, iya, totalitas gitu ya. Kalau enggak ya repot ya. betul betul. Betul. Harus ada Oh, cintanya lah ya. cinta, cinta. Iya. Kalau di dalam negeri sendiri apa yang paling dibanggakan? Pernah main di istana kali? Udah pernah sampai ke sana? Mungkin diundang di Kalau para eh, Gita, istana sih kayaknya enggak ya. Tapi beberapa kali acara-acara yang dihadiri presiden pernah. oh pernah ya. Itu Di kelompok zaman apa? siapa tuh Ning dulu waktu itu? Kalau Kayaknya ingat. berbagai berbagai macam ini Udah ya. beberapa kali ya. Iya, kan Saking banyaknya banyak lupa tuh. Iya banyak acara-acara acara sebetulnya bukan acara kenegaraan, tapi misalnya apalah gitu. peringatan apa. Tapi dihadiri oleh presiden, misalnya Mungkin seperti 17 itu. Agustusan atau Hari Pahlawan gitu, mungkin Sumpah Pemuda Atau di peresmian apa gitu juga dihadirkan, hmm, kadang-kadang begitu juga kan. iya, iya. Pembukaan ini terakhir tuh yang saya pimpin, pembukaan apa namanya, Bursa Efek. Oh pernah? Bus Efek yang kapan? Yang zaman dulu masih? Bus Ya Efek Jakarta? yang kita masih bisa ketemu langsung sebelum pandemi lah. Oh, pembukaan BEJ. Jadi ada pakai paduan suara juga ya. Saya Iya. telat dengar nih. Idenya Oh boleh gitu. juga bursa dibuka dengan paduan suara gitu ya. Iya, jadi kita ada apa Indonesia Raya lah biasa. Kemudian mereka Oh, biasanya minta lagu daerah untuk hiburan gitu. oh, iya, iya, iya. Oke. Ning, pandangan Aning sebenarnya gimana dengan kemajuan berbagai kelompok-kelompok paduan suara yang ada di Indonesia? Gimana? Kita bisa kemudian berprestasi dan compete dengan paduan suara orang-orang luar nggak? Di mana? Di Asia Tenggara aja lu deh. Kita di Ya, posisi ini yang mana tuh? Kalau sebetulnya sekarang hmm, di Indonesia sudah makin banyak yang bagus ya, hmm, terutama paduan suara. Paduan suara mahasiswa juga sudah banyak yang bagus kualitasnya. Konduktornya juga sudah banyak yang mereka jadi pakai konduktor yang memang profesional banyak. Jadi ya. berpendidikan luar negeri bahkan lebih Waduh, dari saya. Jadi wah apa merendah namanya? aja nih. Iya Aning gitu master gitu. juga loh nih, sobat senior lo hati-hati dia, ya kan? Iya iya. Master Iya, pian, arti master, Aning master dalam bidang aku enggak master. Aku masternya master karena profesional aja gitu. master karena profesional. Oke, Heeh, lanjutkan, gitu. lanjutkan. Iya, Jadi paduan suara jadi kita nggak kalah nih ya. ya kan Hmm, banyak sekarang pemenang-pemenang kompetisi di luar negeri, di Asia juga ada hmm, kompetisi di Filipina tuh, di Asia Tenggara tuh ada Taiwan, ada Singapura, kita hmm, ada di Asia. Kemudian di Eropa juga udah banyak yang berprestasi juga. Dan sekarang hmm. banyak muncul paduan suara yang bukan mahasiswa. Jadi paduan suara profesional juga sekarang sudah Udah mulai banyak. muncul lagi ya. Hmm, Jadi seperti yang paling paling inilah ya Batavia Madrigal Singers tuh, yang hmm, itu bisa kita sebutkan paduan suara profesional lah. Jadi mereka selalu punya program tiap tahunnya untuk konser yang rutin gitu. hmm. Itu luar biasa sih, manajemennya juga luar biasa. Jadi sebetulnya memang paduan suara itu selain suara bagus juga memang manajemennya. Kalau di paduan suara mahasiswa ya ininya lah apa BPH-nya kalau sekarang istilahnya tuh BPH badan Apa tuh? pengurus badan Oh, pengurus harian harian. gitu ya. Jadi mereka yang
mengatur, apa namanya, paduan suaranya. Itu penting karena Iya, kita sebagai pelatih tuh kadang-kadang nggak bisa menjangkau setiap anggota kan. iya. Nah, kalau mereka bisa gitu kan, kalau tinggal kita bilang programnya begini, nanti mereka eksekusi gitu ininya. Oke. Ini bakal seru banget ya. Ini saya nggak tahu nih, saya yang nggak update atau gimana. Kalau saya bayangkan kan PSM UI Paragita Mhm. di-mix gitu dengan orkestra besar asuhan Mas ADMS atau Mas Dwiki Darmawan. Pernah kejadian gitu nggak? Atau kebayang nggak? Pernah Oh, udah pernah pernah ya? Ah, pernah. Nah, ini boleh pernah, cerita nih. Di mana dan jadi kita kapan? Eh, awalnya dulu tahun 90 berapa ya, kemudian saya jadi solis waktu itu di, Twilight Orchestra. Oh, pernah di Kemudian Twilight juga Anin ya? Wah, salut. juga juga pernah, apa namanya, jadi dia ada butuh choir-nya, terus kebetulan waktu itu Twilight Twilight juga punya Orchestra choir sendiri kan sebetulnya kan ya? dulu belum Iya. dulu belum, Oh, dulu heeh. belum ya. Dulu belum. Jadi Hmm. selalu ambil dulu sempat Unpar, Parahyangan, terus habis itu Nah, UI juga pernah gitu. Jadi kita pernah tahun 90-an. Nah, kemudian ketika ada programnya Toilet Musikademia itu yang mengumpulkan paduan suara hmm. mahasiswa, kita juga pernah ikut terlibat. Nah, juga beberapa kali juga kita tuh sempat loh backingin vokal misalnya di acara TV gitu ya. Oh iya. Iya, di atas misalnya siapa penyanyi siapa butuh backing vokal gitu ya, Hmm. terus, menghubungi para Gita. Tampillah hanya beberapa orang saja, tapi tanpa konduktor gitu biasanya kan kalau backing vokal. Ya, Tapi, apa, maksudnya jual jasanya tuh udah seperti itulah para Gita. Jadi udah setengah profesional sebenarnya ya, udah persiapan. maksudnya sudah bisa, apa namanya, mendapatkan penghasilan dari Iya, situ. iya, iya. Dan itu dibolehkan, dibolehkan kan ya? Artinya Dibolehkan. ketika keluar tidak harus selalu membawa nama UI kan? Kalau udah profesional Oh, dapat tetap uang namanya saku tetap gitu. para Gita, tetap para Tetap Gita. para kita. Gitu. Tapi setiap pelaku di dalamnya boleh aja dong dapat uang saku ya. Iya, memang itu Hmm. apa namanya, diserahkan kepada BPH tadi bagaimana mengelola keuangannya. Jadi misalnya dapat job, kita istilahnya kalau dapat job gitu ya, terus, Iya, iya, dapat eee, job. itu terserah mereka, misalnya mau berapa ke anggotanya, mau berapa ke kas gitu, boleh, Hmm. terserah mereka sih Oh, ngaturnya. wah, udah bentar lagi bakal jadi komersial nih. Sekali-sekali harus ikut itu tuh American Got Talent tuh ya. Di level Nah, dunia. Nah, ini iya, sekarang ini kan lagi berkembang nih sebagai diskusi penutup nih kan ada geng milenial nih. Ini mhm. kira-kira pandangan Anda gimana? Kan mereka kelihatannya nggak terlalu tertarik sekali kalau untuk paduan suara ya, karena beda alirannya beda nih mereka nih Nah, ya. eee Hmm. Mengherankannya Nah, ini dia. mengherankannya kan Paragita selalu buka audisi untuk penerimaan calon anggota baru ya. Baru ya. Heeh. Nah, sudah 2 tahun ini di masa pandemi kita pikir, "Ah, udahlah ya, mungkin nggak ada yang daftar, nggak minat juga," gitu kan. Hmm, Nggak bisa hmm. latihan langsung kan, sekarang kan latihannya online. Ya. Ternyata yang daftar banyak, gitu. Oh, malah banyak dan itu banyak Ya milenial atau ya jangan udah kan Gen Z angkatan lagi. angkatan ini kan, Baru iya baru. angkatan 2019, 2020 kan, Ya. baru nih kan. Hmm. Nah dan, mereka, apa namanya, ya dengan latihan online gini, ya alhamdulillah tetap semangat walaupun kadang-kadang adalah ya kadang-kadang menurun. Misalnya mereka kuliah online-nya juga ternyata berat ya karena banyak tugas yang harus dikerjakan sendiri. Nah, kita Ya. sebagai pelatih juga uh, harus memahami itu ya. Jadi misalnya mungkin tuntutannya tidak bisa terlalu seperti dulu ketika kita bisa bertemu langsung dan memberi memberi arahan langsung gitu kan. Ini sekarang kalau latihan paduan suara nih kita latihan online pakai Zoom. Kemudian setelah latihan dicek satu persatu, mereka suruh mengumpulkan PR gitu. Misalnya harus hasil latihan. Itu kan sebetulnya berat juga ya gitu buat Ya. mereka buat PR-nya mengumpulkan apa tuh? PR, rekaman hasil Rekaman nyanyi, latihannya. Iya, rekaman nyanyi. Hmm. hasil latihannya kemudian Hmm. kita koreksi gitu. Hmm. Nah, itu sih kadang-kadang ya adalah kendala di situ nggak ngumpul-ngumpulin misalnya gitu ya. Ini Ya. nah, tapi kalau hubungannya dengan milenial tadi dengan paduan suara sebenarnya mungkin kalau yang agak berbeda adalah dedikasi dan loyalitasnya yang agak berbeda Hmm. gitu. Mungkin Artinya itu yang juga generasi terdahulu lebih totalitas atau
loyal, lebih berdedikasi, lebih kayaknya segala-galanya gitu kan Yang untuk generasi yang ini. duluan. Nah, gitu. Dan Dibanding yang sekarang kayaknya nggak masih mau nyoba-nyoba nih ya. dan mudah keluar gitu aja. Iya, iya, gitu. Ya milenial kan memang bosenan ya, harus dimaklumi juga memang behavior-nya Iya. beda kan ya. Jadi Iya. Mhm. kalau dulu mungkin orang berpikir, aduh kalau gue keluar nggak enak sama teman gue gitu kan, zaman Iya, dulu. iya. Kalau sekarang mah nggak ada kayaknya gitu tuh nggak ada. Pokoknya kalau udah nggak enak, nggak nyaman gue gitu. Ya udah keluar aja gitu tanpa babi bu bisa. Iya, iya itu gaya milenial itu. Di situ tantangannya kali ya. Itu kalau bisa ngebentuk mereka keren banget ya sebetulnya. Iya, jadi kita berdiskusi kebetulan kan kalau BPH-nya kan mahasiswa kan, Iya. jadi ya masih dekat dengan mereka. Tapi bahkan pun BPH itu kadang-kadang mereka agak sulit menghandle anggotanya yang notabene adalah sebetulnya seangkatan mereka juga gitu kan. Nah Oh, itu betul, betul. Secara psikologi nggak ya gampang itu. jadi nah nggak gampang juga. Jadi dibuat berbagai macam cara, misalnya ada games kalau hari apa gitu untuk menjadikan satu, karena kan ini nggak pernah ketemu nih orang-orang ini juga nggak pernah ketemu kan selama pandemi Iya. ini. Jadi supaya ada ikatan gitu dibuat games, dibuat apalah misalnya pertemuan-pertemuan rutin gitu. Tapi ya Hmm. memang yang kena ada, yang nggak kena adalah pasti gitulah ya. Iya, namanya juga usaha untuk membentuk tim ya. Iya. Iya. Ini pasti Sobat Seno penasaran nih. Katanya kan guru vokal juga, konduktor juga. Kalau nggak Mm-mm. dites nggak seru ya. Saya ini bukan penyanyi. Bukan, sama sekali nggak bisa nyanyi. Sekarang saya mau nyanyi gitu, satu dua kata. Mm-mm, mm-mm. Bu Aning sebagai guru vokal, Ya, tolong berikan masukan gitu ya. sip. Wah, coba dulu, coba dulu. Ini deg-degan juga nih, pertama kali nih saya nyanyi di Oke, kanal rumah kita nih. Lagu apa coba. ya? Lagu umum aja lah. Indonesia Pusaka coba ya. Oke, Suara ya. saya tuh katanya berat-berat gitu. Coba ambil jiwanya dulu. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Segitu aja nih, nanti Sobat Senonya kabur. Oke, Kalau kayak ya. gitu Itu, apa yang Ani nilai? Coba aja nah ini kan iseng-iseng tadi nih. nadanya di sini, Nah, loh. kan? Indonesia. Tahu tahu Jadi, aja. jadi, Ada apa itu? jadi Si aja C, apa C. sih? Si, ya betul, Nah, si. C Maya. Tahu aja ya, Bu Guru nggak bisa dibohongin. Iya. Eh, Nah, jadi hmm, kalau kita menyanyi itu selain teknik vokalnya juga ada yang ya. namanya phrasing kalimat gitu. Nah, Hmm. kalau tadi secara teknik sebetulnya nggak ini apa namanya udah oke lah. Cuman Oh, sekarang masa kalau sih bisa aja Bu Guru. ya gitu. Ini Kan sambil guru duduk nih guru nggak diri nih. guru mesti positif dong Oh ya. iya iya. Jadi kita ada Gimana? namanya nafas diafragma gitu kan. Hmm. Nafas diafragma tuh gitulah ya udah tahu ini. Nah, nafas itu dipergunakan buat nyanyi. Jadi kalau misalnya kita nyanyi itu misalnya setelah ambil nafas ha gitu. Jadi bukan ha ha Oh, itu kan bocor tuh gitu. Nah, oh, jadi sambil dibuang tadi. nadanya tuh Oh. gitu, di-keep. Nah, di-keep gitu sampai frasenya selesai. Nah, namanya frase tuh adalah kita bikin kayak arah gitu. Jadi misalnya Mhm. Indonesia Tanah Air Beta kan satu kalimat. Ya. Heeh. Kalau bisa satu nafas lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak satu nafas pun itu harus kayak ada directionnya, kayak ada arahnya gitu. Misalnya, Oh. Contoh misalnya, dong, contoh perlu contoh misalnya gini ya nih. kayak Ya. ini kan misalnya kalau tadi Mhm. Indonesia tanah air itu kan lepas tuh. Tapi kalau misalnya Oh. jadi satu tarari da 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 di di ra. Nah, gitu. Wah, itu perlu berapa tahun saya nyampe ke arah sana tuh ya. Nah, sekarang bisa nih. Jadi Hmm. jadi caranya adalah coba Gimana? sekarang kayak kita Tarik, narik coba. apa namanya panah Busur, tuh busur. busur ya. Busur. Jadi satu sampai selesai gini, tapi pakai pakai power ya nafas terus Indonesia tanah air beta sampai situ coba. Waduh, bayar nggak nih?
Tanya dulu nanti tahu-tahu dikirimin invoice. Coba Coba. dulu ya, coba ya. Hmm. Tangannya Indonesia. mana tangannya? Oh, Tangannya tangannya harus dia praktekin juga? iya praktekin. Oh, boleh. Heeh, heeh. Indonesia tanah air beta. Nggak nyampe. Nah, berarti napasnya gitu tuh. Sekarang lebih ditahan, Oh, terus badannya juga sikapnya tetap gitu. Ini coba sekali lagi. lagi. Jadi harus lebih tegak ya, Ya, supaya diafragmanya kebuka gitu. ya, ya. Oh, Ininya terutama chestnya terbuka. biasanya terbuka, kayak orang mana juga. Ya, Ya, gitu. ya. Indonesia tanah air beta. Nah, kan Nah, nyampe. nyampe. Aduh, ternyata kalau dilatih sebetulnya bisa ya. Jadi nyanyi ini Nah, bukan sekedar bakat. bisa. Kalau dilatih bisa ya sebetulnya ya. Bisa, pasti maksudnya kalau dilatih itu adalah kemajuan, tapi kan sampai mana kemajuannya tergantung individu gitu. Heeh. Cuma memang ada mungkin teknik-teknik yang karena kalau tidak diketahui itu menjadi hambatan kita untuk menyanyi gitu. Seperti Iya. tadi misalnya kenapa kenapa tadi nggak nyampe juga karena antara tanah sama air tuh seperti keputus. Misalnya, Oh, karena nggak nyampe Indonesia napasnya. tanah air gitu. Jadi harusnya Oh, tanah air, walaupun nafas tanah air, jadi kayak tetap satu arah gitu. Jadi nggak boleh tanah hmm. nggak boleh kayak keputus-putus gitu. Itu karena nggak bisa sustain nafasnya. Iya, iya, luar biasa. Ini apa? Khusus praktis live tanpa rencana ya. Oke. Ini ada pesan-pesan apa nih untuk generasi muda supaya mungkin lebih mencintai musik, lebih mencintai bakat yang terpendam dari dirinya sebelum kita akhiri sesi dan nanti kita ketemu lagi di rekaman berikutnya. Mm. Iya, sebetulnya pesannya ya tadi, sebetulnya cinta itu yang penting. Jadi apapun yang kita lakukan tuh kalau dengan cinta tuh bisa lebih sepenuh hati gitu ya dan dan hasilnya pasti akan lebih maksimal kalau kita mengerjakannya dengan cinta gitu. Nah, cinta juga, jadi jiwanya merasuk gitu nih ya, Iya, betul. kira-kira. Oke deh. Jadi Sobat Seno itu tadi bincang-bincang singkat. Kita akan ketemu lagi sama Anin dalam sesi atau pertemuan yang lebih seru nih. Karena nggak seru nanti kalau Mbak Aningnya nih nggak diminta untuk demo sedikit lah mengenai keterampilannya bermain piano dan bermain musik gitu ya Mbak Aning ya. Iya, itu. Itu dulu ya Mbak Aning ya. Terima kasih sudah Baik, mau yo, berbagi di kanal rumah mari. kita. Assalamualaikum. Salam.